dalam setiap kehidupannya untuk supaya manusia bisa selamat. Apa hubungannya dengan persekutuan doa yang berulang tahun malam hari ini? Ya, hubungannya itu adalah bahwa pada saat 9 tahun seakan-akan kita disalibkan. Ada sebuah pengorbanan, ada sebuah penderitaan, ada sebuah pergumulan yang sangat sulit untuk kita semua, bukan persekutuan doa saya di tempat ini. Tapi pada saat kita ada mengalami sebuah penderitaan, itulah menandakan ada sebuah jalan keselamatan, ada sebuah jalan kemenangan dalam hidup kita, saudara. Maka daripada itu, istri saya paling tercinta waktu itu pada saat Mama Neno menyampaikan saya untuk membawa firman pada malam hari ini, kata istri saya, dia bilang, "Pak, berarti firmannya harus yang menandakan ulang tahun." Saya bilang, "Iya aja, oke, siap," saya bilang. Tetapi seiring perjalanan waktu, pada saat saya berdoa bukan untuk ulang tahun atau sukacita atau senang, tidak. Tetapi ternyata ada sebuah identik dengan pengorbanan, saudara. Ada sebuah sesuatu yang dimana kita mengalami kemerosotan iman, yang dimana kita mengalami sebuah sesuatu yang kita mau naik atau tidak mau naik, atau jangan-jangan kita turun kembali, sehingga pada akhirnya tetap kita membutuhkan Tuhan. Maka daripada itu, saudaraku, penderitaan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib melahirkan sebuah kuasa yang memisahkan kita dengan dunia. Nah, maka daripada itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi istri saya tanya, "Oh Pak, buat apa coret-coret di kertas?" Saya bilang, "Tenang dulu, sebentar, lihat aja." Iya, saya menulis tadi pagi. Pada saat saya tulis-tulis, setelah saya doa, setelah saya teduh, saat teduh. Nah, di sini ada gambaran sebuah anak tangga, saudara. Di sini saya tulis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan sampai nanti di tahun 2024. Di sini saya tulis lagi bahwa tadi saya mendengar ulang tahun dari PD Berkat di sini ada 9 tahun. Berarti dari tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2023. Loh, kenapa ini? Iya, ini menandakan saya tulis bagaimana supaya kita bisa yang namanya kehidupan yang baru, kita naik level, kita ada kebangkitan. Atau jangan-jangan kita ada kemerosotan. Ya. Nah, jawaban ini yang bisa menjawab hanya saya dan saudara yang menjawab. Tidak ada siapapun yang bisa menjawab apa kita next level ke atas, atau jangan-jangan kita kemerosotan iman kita. Iya, saudara. Karena kalau kita mendengar kata manusia, kita akan muntaber, mundur tanpa berita. Karena omongan manusia bukan omongan yang baik, tapi omongan yang jelek, omongan cacian, omongan makian, dan omongan yang kamu siapa sih? Gak ada apa-apanya itu. Tidak ada yang bisa memuji kita, tidak ada. Bapak Dede hebat, Bapak Dede ganteng, Bapak Dede luar biasa. No, gak ada. Tidak ada, saudara. Justru siapa dia baru bertobat, dia belum siapa-siapa. Justru merosotkan keimanan kita, merosotkan bahwa kita tidak ada apa-apanya. Pada saat kita mau naik level, kita mau bangkit, disitulah menandakan bahwa Yesus kita luar biasa, saudara. Nah, maka daripada itu, dunia berarti segala sesuatunya di luar kehendak Tuhan, saudara. Semua yang berlawanan dengan Tuhan itu sendiri. Maka daripada itu, Paulus, seorang teladan yang patut kita patuhi, dia tidak bermegah tentang popularitas. Dia tidak pengaruh dengan penampilannya, prestasinya, atau kehebatannya. No. Maka daripada itu dia mengatakan, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah." Iya, karena kita ini bukan bekerja, saudara. Jadi pengkhotbah, jadi WL, jadi pemain musik, kemudian umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini bukan kita karena ada kekosongan atau nggak ada pekerjaan sehingga kita bisa duduk diam di sini. No, enggak. Bahwa hari-hari ini kita mau melayani Tuhan. Hidup kita untuk melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan untuk mencari sebuah
pekerjaan, atau mencari sebuah kehidupan, atau mencari amplop dan lain sebagainya. No, tidak itu saudaraku. Maka Paulus dia tidak berpegang tentang popularitas, walaupun dia pernah bilang bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan murid yang lainnya. Sampai kenyataannya dia bisa menulis hampir sebagian daripada Alkitab, saudaraku. Maka daripada itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini supaya kita mengalami kehidupan yang baru, new normal life. Kita bangkit next level, bahwa ulang tahun ini bukan menandakan bahwa kita stagnasi atau bahwa jiwa akan datang sendiri, tidak. Tapi bagaimana supaya hati kita tetap berbaut dengan Tuhan, hati kita melakukan kehendak Tuhan, hati kita tetap ada di dalam jalur Tuhan. Karena kalau yang namanya pergumulan, saudaraku, itu tidak akan pernah bisa kita hindari selagi kita seorang manusia, selagi kita hidup dalam dunia ini, saudaraku. Kalau tadi siang kita dalam pengajaran karena Bapak Yopen tidak datang, maka saya menyampaikan dan itu sudah saya pelajari buku itu. Maka tadi itu temanya adalah bagaimana hidup penuh dengan kemenangan. Ternyata kemenangan itu adalah kita harus mematikan daging, hidup dalam roh. Itulah ada sebuah kemenangan. Maka untuk mengalami kehidupan yang baru yang berkenan di hadapan Allah adalah poin yang pertama, saudaraku, memiliki kualitas hati yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara bisa menjawab, apakah hari ini memiliki kualitas hati yang benar di hadapan Allah, atau jangan-jangan belum, saudara? Iya. Karena kalau masalah hati ini adalah kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Karena dengan demikian orang percaya yang mengaktifkan kekuatan salib dalam hidupnya menandakan bahwa kekuatan hati